Baik, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah hari ini, kepada Bu Masta yang sudah memberikan kesempatan kepada kelompok kami untuk presentasi, dan juga saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah menyempatkan waktunya pada hari ini. Sebelumnya, perkenalkan, saya Risma Putri Susanti, NPM 2222011133, selaku moderator, di mana kelompok kami akan membahas tentang ASKEP pada gangguan perdarahan pada ibu dengan Antonia Uteri. Dan tentunya saya tidak sendiri di sini karena saya ditemani oleh rekan saya yaitu Mbak Zara yang akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok 8. Kepada Mbak Zara, waktu dan tempat saya persilakan. Baik, terima kasih untuk Mbak Risma telah memberikan waktu kepada saya. Perkenalkan, saya Zara Nurian Sinta dengan NPM 2222011119. Langsung saja untuk mempersingkat waktu, laporan ASKEP pada gangguan perdarahan pada ibu dengan Antonia Uteri. Next. Berikut nama kelompoknya. Next. Latar belakang dan LO. Kontraksi uterus akan menekan pembuluh darah uterus yang berjalan di antara anyaman serabut miometrium sehingga menghentikan darah yang mengalir melalui ujung-ujung arteri di tempat implantasi plasenta. Seorang ibu dapat meninggal karena perdarahan pasca persalinan dalam waktu kurang dari 1 jam. Atonia uteri merupakan penyebab terbanyak perdarahan postpartum dini 50% dan merupakan alasan paling sering untuk melakukan histerektomi peripartum. Kontraksi uterus merupakan mekanisme utama untuk mengontrol perdarahan setelah melahirkan. Next. Konsep penyakit gangguan perdarahan dan asuhan keperawatan. Definisi. Atonia uteri merupakan kegagalan serabut-serabut otot miometrium uterus untuk berkontraksi dan memendek. Hal ini merupakan penyebab perdarahan postpartum yang paling penting dan biasa terjadi segera setelah bayi lahir hingga 4 jam setelah persalinan. Atonia uteri dapat menyebabkan perdarahan hebat dan dapat mengarah pada terjadinya shock hipovolemik. Atonia uteri merupakan penyebab utama terjadinya perdarahan pasca persalinan. Pada atonia uteri, uterus gagal berkontraksi dengan baik setelah persalinan. Next. Untuk etiologi, atonia uteri adalah keadaan lemahnya tonus atau kontraksi rahim yang menyebabkan uterus tidak mampu menutup perdarahan terbuka dari tempat implantasi plasenta setelah bayi dan plasenta lahir. Kontraksi dan retraksi ini menyebabkan terlipatnya pembuluh-pembuluh darah, sehingga aliran darah ke tempat plasenta menjadi terhenti. Kegagalan mekanisme akibat gangguan fungsi miometrium dinamakan atonia uteri, dan keadaan ini menjadi penyebab utama perdarahan postpartum. Faktor predisposisinya adalah sebagai berikut. 1. Regangnya rahim berlebih karena kehamilan gemeli, polyhydramnion, atau anak terlalu besar. 2. Kelelahan karena persalinan lama atau persalinan kaset. 3. Kehamilan grade atau multipara. Ibu dengan keadaan umum yang jelek, anemis, atau menderita penyakit menahu. 5. Mioma uteri yang mengganggu kontraksi rahim. 6. Infeksi intrauterin atau chorioamnionitis. 7. Ada riwayat pernah atonia uteri sebelumnya. Robekan jalan lahir. Robekan jalan lahir terjadi pada persalinan dengan trauma. Pertolongan persalinan yang semakin manipulatif dan traumatik akan memudahkan robekan jalan lahir dan karena itu dihindarkan memimpin persalinan pada saat pembukaan serviks belum lengkap. Robekan jalan lahir biasanya akibat episiotomi, robekan spontan peripenium, trauma forceps atau vakum ekstrasi
atau karena versi ekstraksi. Robekan yang terjadi bisa ringan, lecet, atau laserasi. Luka episiotomi. Robekan perineum spontan derajat ringan sampai ruptur perineum totalis atau springer ani terputus. Robekan pada dinding vagina, vernix uteri, serviks, daerah sekitar klitoris, uretra, dan bahkan yang terberat ruptur uteri. C. Retensio placenta. Retensio placenta adalah tertinggalnya plasenta di dalam uterus setelah setengah jam bayi lahir. Plasenta sukar dilepas dengan pertolongan aktif kala 3 bisa disebabkan oleh adesi yang kuat antara plasenta dan uterus sebagai berikut. 1. Plasenta akreta bila implantasi menembus desidua basalis dan nictabuc layer. 2. Plasenta incerta bila sampai menembus myometrium. 3. Plasenta prekreta bila filicorialis sampai menembus perimetrium. D. Inversi uterus. Menurut Basket TF dan Sears dalam buku kedaruratan dalam persalinan, inversi disebabkan oleh kesalahan penata laksanaan kala 3 persalinan yang meliputi 1. Traksi tali pusat yang dikontrol terlalu dini dan berlebihan sebelum tanda pelepasan plasenta. 2. Traksi tali pusat yang dikontrol saat uterus relaksasi. 3. Penggunaan tekanan fundus dengan atau tanpa traksi tali pusat. Next. Perdarahan karena gangguan pembekuan darah. Setiap penyakit hemoragik dapat diderita oleh wanita hamil dan kadang-kadang menyebabkan perdarahan postpartum. Kausal perdarahan postpartum karena gangguan pembekuan darah baru dicuci bila penyebab yang lain dapat disingkirkan apabila disertai ada riwayat pernah mengalami hal yang sama pada persalinan sebelumnya. Keadaan tersebut yaitu suatu kegagalan pada mekanisme pembekuan, menyebabkan perdarahan yang tidak dapat dihentikan dengan yang biasanya dipakai untuk mengendalikan perdarahan. Tanda dan gejala. Gejala atonia uteri. Biasanya terjadi perdarahan setelah persalinan. Perdarahan terjadi secara terus-menerus mengalir dari jarum lahir dan uteria teraba lembek. 2. Darah keluar disertai gumpalan. 3. Konsistensi rahim lunak. Tanda-tanda atonia uteri, nyeri yang berlebihan atau persisten, shock hipovolemik, tidak sesuai dengan perdarahan yang terlihat, rasa tekanan pada pelvis, atau retensio urin. Untuk patofisiologi, setelah bayi lahir, ibu akan merasakan ada anggota baru. Pada masa nifas, ibu akan mengalami involusi uterus, yaitu kembalinya rahim ke keadaan semula, yang mengakibatkan lambatnya pertumbuhan rahim sehingga terjadi atonia uteri setelah melahirkan, dan pasien akan mengalami robekan pada saluran cerna yang dapat ditimbulkan akan menyebabkan penurunan volume cairan. Perfusi perifer tidak efektif. Hipoxia yang mengakibatkan penurunan denyut tekanan arteri menyebabkan kekurangan volume cairan dan risiko shock akibat hipovolemia. Komplikasi. Atonia uteri. Pada atonia uteri, uterus tidak mengadakan kontraksi dengan baik dan ini merupakan sebab utama dari perdarahan postpartum. Ibu hamil yang mengalami atonia uteri sangat rentan mengalami berbagai komplikasi. Menurut Wijaksastra 2012, 90% perdarahan postpartum penyebabnya adalah atonia uteri. Perdarahan biasanya terjadi setelah lahirnya plasenta. Komplikasi tambahan dari atonia uteri meliputi hipotensi ortotastik, anemia, kelelahan, peningkatan resiko perdarahan postpartum pada kehamilan yang selanjutnya. Next. Untuk penata laksanaan, penyebab terbesar kematian ibu setiap tahunnya adalah perdarahan.
Sebanyak 80% kematian ibu di dunia disebabkan karena perdarahan berat. Paling sering perdarahan pasca persalinan, infeksi, tekanan darah tinggi selama kehamilan, preeklampsia, dan eklampsia, serta aborsi yang tidak aman. Atonia uteri bisa disebabkan karena overdistensi uterus, polydramnion bayi kembar, makrosomia, kelelahan atau proses melahirkan yang lama, atau tidak bisa kontraksi karena tokolitik atau abstinensi general. Pada perdarahan pasca persalinan disebabkan oleh atonia uteri, biasanya ditemukan uterus yang lembut dan perdarahan pervaginam. Next. Rencana asuhan keperawatan anamnesa, identitas klien, riwayat kesehatan dahulu, riwayat kesehatan sekarang, riwayat kesehatan keluarga, riwayat obstetrik. Untuk yang kedua, pemeriksaan fisik ada inspeksi, palpasi, auskultasi, dan perkusi. Untuk pemeriksaan khusus, 1. Nyeri atau ketidaknyamanan nyeri tekan uterus, 2. Sistem vaskuler, 3. Sistem reproduksi, 4. Traktus urinarius, 5. Traktur gastrointestinal, 6. Integritas ego. Mungkin cemas, ketakutan, dan khawatir. Next. Untuk pemeriksaan penunjang, golongan darah, jumlah darah lengkap, kultur uterus dan vagina, urinalisis, profil koagulasi, peningkatan degradasi, kadar produk fibrin atau produk split fibrin. Untuk diagnosa dan intervensi keperawatan, untuk diagnosanya risiko perdarahan, luarannya menurun, untuk psikinya pencegahan perdarahan. Lalu untuk diagnosa yang kedua, resiko hipovolemia, luarannya diharapkan status cairan membaik. Untuk intervensinya manajemen hipovolemia. Untuk diagnosa yang ketiga, nyeri akut, luarannya diharapkan tingkat nyeri menurun. Lalu untuk psikinya manajemen nyeri. Untuk diagnosa yang keempat, ansietas, untuk keluarannya diharapkan tingkat ansietas menurun. Untuk psikinya reduksi ansietas. Untuk kesimpulan dan saran, atonia uteri atau relaksasi otot uterus adalah uteri tidak berkontraksi dalam 15 detik setelah dilakukan pemijatan fundus uteri atau plasenta telah lahir. Itu adalah keadaan lemahnya tonus atau kontraksi rahim yang menyebabkan uterus tidak mampu menutup perdarahan terbuka dari tempat implantasi plasenta setelah bayi dan plasenta lahir. Untuk sarannya, diharapkan perawat serta tenaga kesehatan mampu minimalkan faktor risiko dari atonia uteri demi mempertahankan dan meningkatkan status derajat kesehatan ibu dan anak. Berikut daftar pustakanya. Baik, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Mbak Zara. Selanjutnya, apakah ada yang bertanya untuk teman-teman? Saya persilahkan. Baik, kita langsung akhiri saja presentasi pada hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.